Halo pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media yang budiman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara lapor SPT tahunan untuk kita yang berprofesi sebagai pedagang. Pedagang di sini termasuk pedagang besar, pedagang eceran, kemudian toko kelontong, dan segala macam perdagangan yang dikenakan pajak dengan tarif 0,5% atau dikenal dengan PPh UMKM. Sekali lagi, ini untuk Anda yang berprofesi sebagai pedagang, namun untuk omset yang di bawah 4,8 miliar. Oke, stay tune. Dan sebelum menuju ke video tutorialnya, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like dan subscribe video ini agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat kepada lebih banyak pemirsa yang lain. Oke, langsung kita menuju ke browser, kita download, kita cari DJP Online, Direktorat Jenderal Pajak Online ya. Oh ya, sebelum meluncur ke sini, kami ingatkan bahwa untuk para pedagang yang perlu dilakukan prasyaratnya adalah kita terlebih dahulu menyiapkan rekapitulasi peredaran usaha per bulannya ya. Lagi kita perlu menyiapkan rekap peredaran usaha per bulan seperti ini. Nah, seperti inilah rekan-rekan formatnya, pemirsa, format dari peredaran usaha bruto per bulan. Ini adalah wajib, kita wajib mengisi ini, kemudian nanti kita jadikan PDF dan kita upload di laporan kita nanti. Oke, kita cek cara mengisinya. Nah, seperti ini kita isi dengan detailnya, dan untuk peredaran ini kita isi dengan omset per bulannya ya. Kita isi dengan omset per bulannya, misal per bulan sekian ini. Oke, ini misal saja, jadi rata-rata sekian ini. Nah, di sini otomatis PPh final dibayar adalah 0,5% dari omsetnya dari peredaran bruto. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah jumlah pajak yang telah dibayar. Jika Anda telah melakukan pembayaran bulanan, maka tentu saja kita tidak perlu melakukan pembayar apapun karena telah melakukan pembayaran bulanannya ya. Namun jika kita belum melakukan pembayaran, jadi maka kita tetap perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu. Atau pembayaran bisa dilakukan setelah pelaporan juga, jadi tidak masalah. Oke. Jangan lupa di sini untuk di tanda tangan ya. Tanda tangan dan kemudian di-scan jadi PDF. Seperti itu. Baik pemirsa, tadi sudah siap ya peredaran usahanya. Sekarang kita mulai lakukan pengisiannya. Oke, ini contoh. Langsung saja kita perlu login ke akun pajak online. Kami harapkan tidak ada masalah dalam melakukan login ini. Namun jika ada masalah seperti lupa password, kemudian lupa EVIN, semuanya sudah ada lengkap tutorialnya di playlist, ada di bawah ini ya, playlist pelaporan pajak. Nah, kita telah berhasil masuk di sini tampilan DJP online-nya. Langkah berikutnya yaitu klik lapor, dan kita pilih yang e-form ya. Kita pilih e-form untuk melakukan pengisiannya. Kita klik buat SPT, karena kita pedagang jadi kita klik iya, klik e-form SPT 1770 tahun 2020. Ini dipilih yang normal ya, jangan pembetulan. Namun karena akun ini telah melakukan pelaporan, jadi kita isi di sini. Kemudian di sini ada klik hanya kirim token, bisa dicentang bisa tidak. Untuk pertama kali ini tidak usah dicentang, jadi kita langsung
kita kosongi ya. Kalau dicentang artinya hanya kirim token saja, kalau ini artinya kita klik formulirnya ya. Kita klik permintaan. Jadi kebetulan ke 1 website kami, akun ini mungkin 1 sudah dilakukan juga. Nah seperti ini ya, kita simpan berkas. Oke, kita telah menyimpan berkas e-formnya, filenya semacam file Excel gitu, kita bisa otak-atik. Dan sebelum kita buka filenya, pastikan laptop Anda telah mengunduh ini. Dan untuk pertama kali, jika Anda pertama kali melakukan pelaporan melalui e-form ini, download terlebih dahulu, download viewernya terlebih dahulu, kemudian install viewernya terlebih dahulu, agar filenya bisa dibuka. Oke, lanjut kita buka filenya sekarang. Pengisian SPT ini sangat sederhana sebenarnya, namun karena kita jarang mengisi, hanya setahun sekali, jadi sangat mungkin untuk lupa. Oke, sudah terbuka. Jadi pastikan setelah download viewernya, kita bisa buka filenya seperti ini ya. Nah, kita isikan urut. Oh ya, tips untuk mengisi SPT adalah ngisi dari belakang ke depan ya. Jadi urut 1770 lampiran 4 ini, lalu nanti 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Oke, kita contoh, kita isikan tanahnya. Kita isi harta minimal harus ada ya. Harta minimal harus ada. Bagaimana jika nggak ada? Ya ada minimal cash ya. Ini contoh rumah tahun beli 2020. Di sini adalah harga perolehan, harga beli. Jika aset Anda telah miliki di tahun 2020, ya isi aja 2020. Misal ini kita beli 200 juta misal. Nah, oh ya, tips untuk mengisi adalah setelah kita isi, kita klik tab. Kita klik tab di keyboard Anda. Kita klik tab, pastikan tidak ada yang merah-merah. Yang sering kejadian adalah kita udah terlanjur merah ini, terus kita tab, oh nggak bisa. Kita tab bisa, nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya, ini tidak akan bisa. Solusinya adalah klik di salah satu merah, klik tanda minus ini ya. Seperti ini. Oke, kewajiban utang pada akhir tahun. Ini yang perlu diperhatikan adalah kondisi per 31 Desember 2020. Jadi misal kita ada utang nih, Bang. Ada utang nih di sini ya. Tahun pinjam 2019, kita utangnya 100 juta, sudah jalan 10 juta, jadi kita sisi sisanya ya. Seperti ini. Oke, nama dan anak dan istri harus diisi. Nik juga harus diisi. Ya, jika sudah, langsung kita ke atas lagi, scroll ke atas, klik halaman berikutnya. Itu tadi adalah halaman, kita review sebentar. Halaman 4 ini, di sini kita mengisi harta, mengisi kewajiban dan utang dan anggota keluarga, harus diisi semuanya. Kemudian menuju ke berikutnya, lampiran 3. Di sini isinya adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan tidak termasuk objek pajak serta penghasilan istri dari suami yang terpisah. Oke, kita isi. Untuk sederhananya saja, langsung kita menuju ke omset. Nah, omset kita tadi kan sudah mengisi. Nah, di sini pemirsa, kita tadi telah mengisi ini ya, yang awal sekali, rekap peredaran usaha kita per bulan. Omset sekian ini, pajaknya 0,5%, jumlahnya sekian. Langsung kita ambil angka di sini ini 600 juta. Omsetnya adalah ini 600 juta. Ini pajak yang sudah dibayar sebesar 3 juta. Seperti ini ya. Oke, ini silakan lanjut saja, kosong tidak apa-apa. Nah, ini halaman 2 ini pajak yang telah dipotong untuk pihak lain. Jika ada pedagang, pembeli,
ini bisa dikosongkan. Namun jika Anda adalah contohnya toko material, toko alat tulis yang sering bertransaksi dengan instansi pemerintah, biasanya Anda pernah dilakukan pemotongan dan pemungutan. Ini silakan diisi di sini ya. Beberapa jenis pajak. Oke. Berikutnya adalah lampiran 1, perhitungan penghasilan netonya. Nah, karena kita telah mengisi itu tadi pencatatan. Oh ya, ini pencatatan tadi. Pastikan kita klik ini pencatatan. Nah, karena kita omset di bawah 4,8 miliar dan kita boleh melakukan pencatatan. Nah, seperti ini ya. Untuk penghasilan itu kita kosongan. Lalu halaman berikutnya, yang penting ada diisi di sini. Ini jika full pedagang kita kosongi aja semuanya. Ya, seperti itu. Berikutnya induk, ini pastikan diisi. Lalu isi kawin anak berapa. Langsung ini harus merah, harus diklik tanggal dan submit. Nah, halaman submit kita harus mengisi, kita upload lampiran yang tadi. Nah, ini peredaran usaha PDF-nya ya, kita upload di sini. Lalu kita klik. Nah, kode verifikasi adalah kode yang telah dikirim di email. Seperti itu. Jika masih nggak ada, coba di bawah juga ada playlist untuk cara mengatasi email yang tidak kunjung masuk. Tapi harusnya sudah normal ya untuk pengiriman token dari pajak online ini. Setelah kita klik, kita isi di sini, lalu kita klik submit dan selesai. Nanti akan ada notifikasi di tengah ini, laporan SPT berhasil. Ya, seperti itu rekan-rekan dan pemirsa tips pajak media. Itu adalah cara mengisi SPT tahunan melalui e-form, SPT tahunan online melalui e-form untuk Anda yang berprofesi sebagai pedagang, baik itu pedagang eceran maupun pedagang besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jika masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com serta Tips Pajak Media.